10, Don't remain on this phone. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ale ale ale. Ale ale ale. Ale ale ale. Liverpool. Udah diam kau. Bukan ya, gua Madrid. Ya, sekarang kita meriak. Terima kasih buat semuanya. Jarang-jarang aku bahas tentang bola ya. Cuman ini karena kepikiran terus. Ya, memang ini hari yang sangat menyedihkan nih, hari Minggu nih. Ya, dini hari. Ini siang sore hari sih. Setelah kekalahan Liverpool yang cukup nyesek ya di final Liga UCL kemarin, final UCL kemarin. Kekalahan 0-1, gol tunggal dari Vinicius Junior di pertengahan babak kedua yang mengakhiri mimpi Liverpool untuk meraih gelar UCL ke-7. Tapi kita akan bahas ya. Dari pertama tuh dari starting line up, kebetulan aku menjadi bintang tamu ya, komentator bintang tamu di sebuah acara di R66 Media, gantiin Koci karena Koci di sebelah. Jadi pertama kali sebelum bertanding melawan Real Madrid, dengan melihat histori trademarknya Liverpool Madrid 5 pertandingan terakhir itu buruk ya. Liverpool tuh nggak pernah menang lawan Real Madrid di 5 game terakhir. Yang pertama tuh kalah 3-1 sama 1-0 tuh. Kalah 3-0 dulu tuh karena pas awal-awal pemain Liverpool masih bapuk. Itu di grup, fase grup kalah lagi dua-duanya home dan away. Terus di final kalah di Kiev 3-1, kekalahan menyakitkan. Ketemu lagi di grup, kalah lagi dengan alasan badai cedera dan imbang. Jadi intinya Liverpool nggak pernah menang. Jadi secara mentalitas di UCL itu sebelum bertanding ketemuannya tuh udah pesimis sebenarnya. Nggak tahu ya yang mulai quadruple siapa, nggak tahu. Itu yang pertama tuh. Nah kedua, kalau saya sendiri melihat ya pribadi ya, ini pendapat pribadi. Ini saya pakai bajunya Kamengski karena memang ya ngelawak, yang menertawakan diri sendiri ya. Sialan anjing. Ngopi dulu. Habis ngopi baru nanti didinginkan oleh le mineral karena mengandung air mineral esensial. Siap ya. Jadi ceritanya itu kalau kita melihat pemain Madrid, itu sudah ada pemain Madrid yang benar-benar terlalu sering ke final. Modric, Marcelo, Toni Kroos. Tonton ya Jonathan, ini kasih foto-fotonya. Terus Casemiro, Nacho, terus Benzema. Ronaldo. Goblok lu, karbitan lu anjing. Ronaldo udah di MU, tolol. Ini kadang videografer gua agak ngehe emang ya. Mentang-mentang jobnya lagi banyak kan ya. Nggak tahu aja kalau misal nggak dapet duit, mungkin dia agak. Jadi Madrid itu kayaknya final UCL itu menjadi hal yang biasa. Bahkan sampai si Ceballos tuh sempat ngebuka statement di media bahwa si Real Madrid ini, Toni Kroos, Modric dan Benzema itu sampai 7 jam sebelum bertanding tuh main kartu, bos. Jadi kayak final UCL tuh hal yang biasa bagi mereka. Kita lihat ya, Madrid itu sudah main di La Decima 2014. Terus hat-trick 16, 18. Itu luar biasa ya menurut saya. Jadi kalau dari secara mental itu udah kalah pemain Liverpool. Dari secara tim ya kalah, Madrid 13 juara. Nah, ketika masuk lagi itu timnya Liverpool udah kalah mental lagi karena habis kalah persaingan IPL. Nanti kita bahas di yang lain ya. Kalah bersaing di IPL. Dan pemainnya itu ngotot semua, sampai yang terakhir itu Thiago cedera hamstring. Van Dijk itu juga cedera di pertandingan terakhir lawan Wolves. Jadi Van Dijk bahkan cedera di pertandingan Piala FA kalau nggak salah lawan Chelsea. Jadi dalam posisi kebugaran aja udah kalah. Madrid itu di pertandingan sudah memastikan gelar juara ya. Walau terbantai di El Clasico, tapi mereka juara dengan selisih poin cukup jauh. Sehingga pemain-pemain Real Madrid itu bisa disimpan. Nah, dalam posisi bertanding, mulai kurang suka ya sama Mohamed Salah yang mulai sesumbar. Itu mulai unik
revenge padahal belum tanding. Jadi ya mungkin dalam posisi ini juga kondisi Muhammad Salah tuh lagi pengen proof ya, membuktikan bahwa dia lebih baik daripada Mane sebenarnya. Walaupun kelihatan di media mereka tidak mau saling bertempur atau apa dan Mane menghargai, tapi tetap aja bayangin lu punya kompatriot satu tim lu ya kan, satu benua, tapi lu kalah di Afrika, Piala Afrika, lu kalah di kualifikasi Piala Dunia gitu kan. Dan ya akhir-akhir ini lagi maruk aja sih. Nah, kita lihat langsung starting line up ya. Ketika lihat starting line up itu jujur aku kaget pemilihan pemain yang namanya Valverde. Valverde itu kan posisinya lebih ke defensive midfielder ya, DMF. Jadi aku tahu Valverde itu dia dari Akademi Real Madrid. Dan kalau kita melihat Valverde itu aku salutnya adalah ketika dia dulu melakukan professional tackle ketika pemain Atletico Madrid sampai di kartu merah. Jadi mungkin Jonathan bisa liatin ya. Masih ingat ini ketika Valverde itu nekel pemain Atletico sampai kartu merah yang berakibat kemenangan Real Madrid. Jadi itu kartu merah yang sangat beruntung. Disitulah kita lihat bahwa etos kerjanya Valverde di pitch, di lapangan tuh sangat luar biasa. Aku masih ingat, bisa dicek di rekamannya R66 Media, soalnya ketika itu live YouTube pasti kerekam ya. Itu ada, udah 1 juta views, tanpa coaching malah tinggi. Jadi pelatih yang dikatain coach miskin taktik ini, yang aku sebenarnya nggak setuju. Don Carlo itu bukan miskin taktik, tapi memang adaptif. Itu cara kontra Liverpool kayak gitu emang. Permainan yang sangat pragmatis, nggak usah main oper-operan terlalu, ya oper-oper aja di belakang, nggak usah terlalu gegen pressing, tapi cari satu lemahan, tas, mati dah. Jadi ibaratnya kalau kita bahas nanti lah, tapi fokus dulu ini. Jadi Valverde ini DMF, tiba-tiba ditempatin winger coy. Nah ini dah bingung kan, kok winger gitu kan. Sementara sisi tengahnya itu ada sih tetap cross segitiga diamond tuh cross Casemiro sama Modric. Dalam segi nalar logika berarti Madrid ini pengen nyerang logikanya kan di babak pertama. Ternyata ketika main tuh enggak. Ketika main di babak pertama seperti biasa justru Liverpool yang mendominasi. Tapi Madrid tuh lebih kayak menunggu dan evaluasi. Tapi si Valverde ini selalu berhasil mengekspos sisi yang ditinggalkan oleh Robo berkali-kali dan mengcover si Carvajal untuk ngebuat Luis Diaz itu mati kutu. Jadi titik keberhasilan Liverpool dalam beberapa saat itu memang kelihatan bahwa dimotori penyerangnya itu oleh Luis Diaz sama si Thiago. Nah Thiago ini udah di man marking sama langsung dimatiin sama Casemiro, sama dimatiin sama Kroos. Jadi sama Modric. Jadi dia tuh udah Thiago kemarin kenapa pemain jelek karena memang dia pergerakannya dimatiin. Thiago tuh tinker ya, gelandang yang sudah tua, yang kalau dia lari-lari terlalu menerus akan menyebabkan cedera parah. Jadi dia lebih ke tinker, menentukan ke arah mana aliran bola. Nah, ketika aliran bola itu dihambat, maka sudah selesai sebenarnya serangan Liverpool. Otomatis opsi Liverpool nggak akan bisa lewat Thiago menusuk dari tengah. Pasti akan melebar ke sayap, ya pasti akan menggunakan si Trent Alexander-Arnold atau Robertson. Otomatis kalau menggunakan back sayap, maka back sayap dua ini akan meninggalkan posisinya. Sehingga praktis Liverpool hanya meninggalkan 2 center back murni, yaitu si Van Dijk sama Konate. Konate saat itu main marking si Vinicius. Babak pertama Vinicius dikantongin, semua pasti setuju. Benzema seperti biasa, striker yang benar-benar kayak playmaker, jadi muter-muter. Dia kadang turun bantu posnya Casemiro, kadang turun bantu posnya Carvajal, kadang di mana-mana lah pokoknya Benzema ini kayak gila nih orang nih. Nah, jadi babak pertama itu lucu, Real Madrid itu lebih menunggu. Selama 30 menit pertama, Liverpool itu kesulitan ngasih ke Thiago. Tiap kali ke Thiago, langsung tuh, Casemiro, terus Kroos, Modric, mepet. Jadi udah bingung nih. Akhirnya ujungnya dilempar kanan, ke kiri. Nah, si Salah itu di marking sama 3 orang. Pusing gak tuh? Jadi kemarin ya praktis Liverpool muter-muter bola, tendangan ya kan. Dan kita harus akui, Thibaut Courtois itu luar biasa bos, tangannya panjang banget, gila itu. Jadi sudah Don Carlo tuh tahu, itu bukan luck ya. Apa yang dilakukan oleh Thibaut Courtois itu bukan kiper yang kayak, wah ini beruntung nih, kipernya lagi dewa, enggak. Memang Thibaut Courtois latihan terus-menerus.
seperti halnya De Gea ya. Kalau nggak De Gea mungkin MU degradasi kemarin tuh. Ngopi dulu. Ngopi dulu deh ya. Jadi mungkin ini tahu ya bahwa Don Carlo tahu kalaupun apasnya jebol pertahanannya kalau Militao lagi error. Itu alasan kenapa Don Carlo pengen beli Rudiger. Karena ngapis untuk Militao sama si Alaba ya. Masih ada si Thibaut Courtois. Nah, 30 menit pertama saya melihat Madrid itu sebagai tim yang adaptif. Jadi dia itu melihat tim lawan tuh ngapain. Oh ternyata Liverpool tuh mainnya positioning, gegen pressing, tetap kayak biasa. Nah, Madrid itu baru kelihatan timnya setelah menit 40. Baru tuh, oh Liverpool main dengan pola sama. Robo, Thiago ke Robo, Thiago ke TAA, umpan sayap sebanyak-banyak kayak. Kalau enggak, ingat Arjen Robben kan pasti dari kiri, onyo. Sebenarnya mirip loh sama Salah. Dari ini, terus ke kotak tendang, itu mirip banget. Pola mainannya Salah tuh mirip-mirip sama Robben. Nah, ini nih yang kocak nih. Ketika Liverpool udah kayak gitu, Don Carlo kayaknya nginstruksiin sesuatu. Tiba-tiba jebret. Menit 40 tuh panik. Valverde nusuk langsung memasuki posnya si Robo, bisa dicek nih fotonya nih. Dan akhirnya berujung chaos di kemelut gawang. Valverde nembusin bola, tapi Benzema posisi offside, golnya dianulir. Menit 40 itu sebenarnya sudah menjadi, aku udah ngomong di R66 nih bahaya nih buat Liverpool. Kenapa? Akhirnya ke-expose kalau mainnya. Lubangnya ke-expose. Dan Valverde memanfaatkan itu dengan sangat baik. Saya akui sih, etos kerjanya Valverde gila sih nih. Pemain Akademi Madrid. Ini kalau saya udah bilang tuh, saya lebih setuju di babak kedua tuh Milner yang masuk. Karena gelandang yang etos kerjanya keras harus dilawan dengan gelandang yang etos kerjanya keras. Keras tuh maksudnya otot, tabrak, tank. Nah, mereka tuh punya Casemiro tuh, tank hebat. Nah, tank Casemiro tuh nabrak apapun kayak tank pokoknya tuh. Nah, Liverpool belum punya. Harusnya di babak kedua nih, saya berharap yang masuk itu siapa namanya? Milner. Kan pemanasan tuh Milner tuh menit 40. Nggak dimasukin. Kaget tuh saya. Dan saya berharap ini Salah Mane harus diganti salah satu. Cuman mungkin kalau diganti marah-marah dan jadi ruang ganti nggak harmonis, dipaksain. Dan ini bukti bahwa Liverpool tanpa Origi susah ya bertahan ya. Origi ya. Nah, uniknya babak kedua. Liverpool itu babak pertama bisa menang karena melakukan pressing yang sangat ketat ke Real. Tapi ada resikonya adalah capek, stamina habis. Babak kedua, Liverpool mengurangi tensi. Di 4-1, di 4 menit 40-an, 46 ya, sampai 51 tuh Liverpool mengurangi tensi. Aneh pokoknya. Kayak Valverde bisa ngosang-ngasih. Ternyata setelah kita lihat switch. Jadi karena tahu Vini itu dijaga terus sama si Konate, Vini ini posisi agak melebar. Gitu, agak melebar mengekspos sisi kiri yang ditenggakan oleh TAA dan sisi ini diosak-asik oleh Carvajal, Modric, Kroos sama si Valverde. Valverde ini gila loh. Dia kadang di bawah, kadang tiba-tiba turun, kadang tiba-tiba di tengah. Nah, pada waktu itu gol, bisa cek capturean ini, sesaat sebelum gol, itu ada beberapa pemain yang melakukan kesalahan. Yang pertama adalah TAA telah turun. Robo itu telah turun. Dia kehilangan bola, dipush dia, dipush ya, Robo dipush, kehilangan bola dia. Yang akhirnya kehilangan bola itu membuat bola itu sampai langsung ke Valverde. Dan Fabinho sama Van Dijk dengan stylenya, Van Dijk itu bukan tipikal orang yang langsung nekel, enggak, tapi dia ngikutin dulu dan itu dimanfaatkan sama Valverde. Terus expose, otomatis karena Valverde ngosak-ngasik, Robo telah turun, Van Dijk dan Fabinho nge-backup ke sisinya si Valverde. Otomatis Benzema ini nggak ada yang jaga. Sehingga Konate terpaksa melepaskan penjagaan pada Vini dan menjaga si Benzema. Berharap si TAA jaga Vini. Nah,
Ini lemahnya TAA dibandingkan Reece James. TAA malah di antara Benzema dan Vinicius. Dia lebih ke track ke ball, bukan pemain. Dia melawasi ball. Kelihatan dia di foto ini nih, lihat. TAA itu ke ball, lihat di bola. Vini bebas sisi kiri. Oke, dah habis itu umpan tas yang seakan-akan shoot, dipikir shoot, wah melebar, makanya bengong. Jebret, ada Vini naik dari second line, tanggul padahal winger. TAA itu menjadi blundernya di mana? Blundernya adalah kesalahan tim secara utuh, bukan TAA doang. Ini kesalahan Robo, kesalahan Fabinho, kesalahan Van Dijk, dan kesalahan TAA. Memang kesalahan strategi, jadi kesalahan strategi. Saat posisi itu, Liverpool udah belasan shoot, dan Madrid baru 2 shoot on target, cuk, dan 1 gol. Nah, saat gol itu saya udah yakin kalah. Dah, pasti kalah. Kenapa? Karena wah, karena kembali lagi dari pertandingan sebelum masuk, mental pemain Madrid itu udah sangat luar biasa. Luar biasa. Kita lihat ya, Madrid tidak mengendorkan press dan penyerangan tuh sampai menit 95. Malah masukin Rodrigo dan Camavinga. Camavinga ini unik ya. 2 tahun lalu dia pengungsi, anak pengungsi itu di Kongo ya. Dibeli dari Rennes, padahal di Rennes itu tim Prancis. Dia main cuma 4 kali kalau nggak salah. Dan ini artinya dalam posisi genting. Ya. Kenapa saya yakin kalah? Dalam posisi genting, harusnya saat itu juga yang masuk tuh Milner. Gelandang tank. Yang masuk Firmino, yang masih angin-anginan. Ditambah Diogo Jota yang shootnya buruk. Ya udah, kalah. Jadi ini pelajaran banget sih menurutku buat Liverpool secara umum. Dan aku sih pada fans yang realistis ya, bahwa Madrid itu levelnya di atas kita jauh. Kalau ada yang bilang bahwa Madrid hoki, berarti antara dia memang benci sama Madrid karena tim kebanggaannya kalah mungkin, atau mungkin dia tidak menikmati 90 menit. Liverpool itu secara statistik menguasai pertandingan, tapi Liverpool main sesuai dengan apa yang dimau Madrid. Jadi Liverpool seolah-olah menguasai pertandingan, tapi sebenarnya menguasai itu Madrid. Kelihatannya dari apa? Ya kelihatan dari Thiago yang nggak berkutik sama sekali. Jadi Liverpool tuh kelihatan akan menguasai pertandingan karena memang operannya ke sayap semua. Dan Liverpool tuh pemainnya tidak berhasil memasuki kotak penalti selain salah yang pressing. Dan kemelut-kemelut terlepas dari Thibaut Courtois. Nah inilah kesuksesan si Don Carlo. Don Carlo tuh sempat ngomong ya, saya pernah menjadi pelatih Everton. Justru strategi pemain Liverpool itu sangat mudah dipatahkan. Kenapa? Karena selama 4 tahun terakhir, Liverpool itu mengandalkan selalu back sayap. Saya lebih setuju TAA dan Robo tuh bukan jadi back sayap lagi. Mending kayak Bale, back sayap yang akhirnya jadi winger. Dan harus cari back yang memang sangat kemampuan defendingnya bagus. TAA itu kemampuan defendingnya angin-anginan. Kadang bagus, kadang enggak. Sama kayak Robo, telah turun, telah enggak. Apalagi Robo tuh badannya kecil, sehingga kalau di body contact sama Dani Carvajal mencelat ya. Jadi dari pertandingan ini kita udah lihat bahwa backupnya pemain penyerang Liverpool tidak punya striker murni lagi selain Origi yang udah dijual. Lucunya ketika Liverpool butuh penyerang, Klopp itu ya Origi itu super sub ya. Jadi Liverpool membutuhkan pemain nomor 9 baru. Karena Salah dan Mane ini berebut, ya nggak bisa ada 2 matahari ya, berebut saling sulit untuk ngoper satu sama lain. Sulit kemarin itu. Jadi ya apa yang terjadi di Liverpool ini malah kelihatan kayak pas lawan Spurs, Salah juga seperti itu. Jadi memang kekalahan yang sangat layak sih. Dan selamat buat fans Madrid. Tapi apa yang diberikan Madrid ini mengajarkan Liverpool tentang kolektivitas tim ya. Dan mengajarkan juga pada Klopp bahwa ternyata Don Carlo di atasnya dia. Memang jauh lah. Dan Klopp harus memikirkan strategi yang baru lagi. Kalau enggak, di Liga Inggris mungkin kita akan dibantai-bantai lagi sama City. Karena City udah punya striker murni. Dan memang ya, aku setuju omongan orang, kesalahan kita adalah membiarkan Madrid itu di final.
Madrid itu 17 kali lolos final, 14 kali juara. Wah gila itu kan. Itu jadi artinya memang luar biasa Madrid itu ya. Kayak jadi itu reaknya. Sebagai Liverpool aku kecewa. Tapi kayak tidak terlalu kecewa karena lebih realistis, memang Madrid luar biasa. Dan ini flashback, dulu aku pernah ngetawain MU tahun 2009 MU kalah lawan Barcelona di final Champion. Tahun 2011 kalah lagi lawan Barcelona. Terus aku ngetawain ya saat itu Liverpool bapuk-bapuknya banget ya, udah di luar di luar zona UCL, timnya jelek, nyampah. Aduh. Kebahagiaanku saat itu adalah melihat MU gagal di final. Ternyata sekarang keputer dunianya. Gantian Liverpool yang kalah lawan Madrid di final 2018 dan 2022. Jadi itu sepak bola ya. Ceng-cengan itu hal yang biasa. Saat itu 2009 dan 2011 ceng-cengannya luar biasa lewat Facebook ya. Dan lewat Twitter. Pas saat itu My Super Soccer belum sekalam sekarang. Wow, ceng-cengannya parah. Ada bola gila, ada apa namanya? Kata-katanya rasis saat itu ya, pakai plesetan hewan kalau nggak salah, munyuk gitu sama bango. Wah kacau banget lah, itu katanya kasar banget sampai berantem tuh saya. Nah sekarang dejavu jadi, tapi pos dejavunya kebalik. Liverpool yang 2 kali lawan tim Spanyol berturut-turut di final kalah dan diketawain ya. Dan itu final UCL-nya terakhirnya MU ya 2011. Ya saya takutnya nanti Liverpool kayak gitu juga. Saat itu kan kita hanya bagain sejarah ya. Jadi Liverpool saat itu bagain sejarah karena MU pada waktu itu juaranya baru 19 kali. Anjing 2013 juara juga 20 deh. Jadi memang ceng-cengan tuh sangat lucu ya. Jadi aku paham kenapa fans MU ngetawain Liverpool banget. Ya karena saat itu keputer aja. Kebahagiaan fans yang lagi bapuk adalah melihat rivalnya gagal juga. Mampus kan lu gitu. Karena lebih sakit ya. Gagal, kalau gagal semusim bapuk tuh kayak udah acceptance, timmu nyampah gitu kan. Tapi kalau kayak Liverpool nih, gagal di final 2 kali, wah tai sih itu. Kan ibaratnya kalau IPL kemarin sampai laga akhir. Tapi sekali lagi selamat buat fans Real Madrid. Aku nggak setuju dibilang hoki dulu, pertama. Kedua, Don Carlo bukan miskin taktik. Don Carlo memang luar biasa, dia pelatih adaptif ya. 4 kali juara UCL di 2 tim berbeda, AC Milan 2003, 2007. Madrid 2014, La Decima, dan sekarang 2022 lawan Liverpool berkali-kali, brengsek juga itu kan, dan ngalahin terus, dan juara juga sebagai UCL sebagai pemain AC Milan. Dan menurutku apa yang dilakuin Don Carlo tuh sangat sulit untuk diulang pelatih lain. Mungkin Pep, Klopp nggak ada yang tahu. Dan Valverde ya, luar biasa. Dibuat Courtois, ini pembuktian Courtois menurutku. Tapi kalau buat Liverpool, ada pemain yang bagus, ku sorot, ada. Pemain Liverpool yang bagus adalah the one and only. Siapa dia? Jelas, Alisson. Ya, Alisson tok. Alisson. Ya, kalau yang lain, Van Dijk, ya dijebol kemarin. Konate gagal jaga Benzema ya kan. Kemarin tuh banyak yang bilang pemain Liverpool bagus kemarin. Waduh, saya aja di R66 media pas ngomong tuh ketar-ketir saya, sering salah ngoper. Yang bagus siapa ya pemain Liverpool? Fabinho tuh copot akhirnya. Henderson tuh bagus kemarin aliran bolanya. Tapi sayang kenapa Milner nggak dimasukin ya. Bola mungkin Klopp ada sesuatu. Itu aja kalau dari saya. You never walk alone. Sekarang kita menjadi tim next year lagi, brengsek. Tapi 2 piala menurutku nggak buruk ya buat Liverpool. Tapi ya semoga kita ketemu lagi di tahun depan, apalagi di Turki. Moga-moga bisa saya nggak mau ketemu Madrid lagi. Nggak mau. Mending ketemu Madrid di grup aja lah. Ya Allah, jangan pernah Liverpool ketemu Real Madrid lagi di UCL, apapun itu kecuali di grup. Wah, sucuk kalau ketemu di knockout atau final, udah mending kita boykot aja. Udah pasti menang itu tim tuh, anjing memang bangsat itu ya. Kalah mental aja itu, Pak. Di Turki ketemu Milan lagi dok ya? Oh enggak ya? Enggak lah. Madrid tapi mental udah tinggi, Pak. Wah, sulit.
Iya. Soalnya Modric perpanjang sampai 2023. Itu si Wali apa itu yang mirip tuh. Itu kalau masih ada Modric, aduh, malas aku. Aku itu tim paling ku hindarin lah pokoknya. Mending Real Madrid ketemu tim lain aja lah gitu kan. Barca cek atau ketemu, aduh, malas lah. Lagian salah Jumawa sih, saya mending ketemu Real Madrid daripada City. Oh iya, aku. Tapi menurut Bapak salah bagus kemarin. Enggak. Perfect. Enggak. Yang bagus cuma Hendo sama Alisson. Sisanya pas-pasan, Pak. Mungkin karena kecapean atau apa. Kalau kita bilang, wah Tirta merendah diri. Ah, kamu lihat aja pemainnya Liverpool kemarin. Mana ada mereka nembus kotak penalti? Enggak ada, Bos. Itu kan. Itu malah wah, udahlah, kalah pengalaman mental lah. Itu aja kalau dari saya, Nyampe Popol Klong, sampai jumpa di vlog berikutnya.